Welcome to my channel. Yeah. Halo Rek, ketemu saya lagi di channel ini. Kali ini saya akan bercerita pengalaman saya, yakni awal mula saya istiqomah pakai hijab. Gimana ceritanya? Ini dia ceritanya. Gak kayak gitu. Cek. Gini loh cerita niki. Aku bagi 3 step ya. Pertama, pas aku nggak pakai hijab. Sebenarnya bukan seluruh aku nggak pakai hijab, tapi kayak nggak istiqomah sih, pelin-pelan ya, bisa dikatakan pelin-pelan ya. Jadi ya kalau contoh ya, kalau sekolah saya pakai hijab itu karena waktu dulu tuh emang ya pokoknya sekolah pakai hijab lah ya, karena saya juga muslim. Jadi kalau sekolah pakai hijab, tapi kalau pulang enggak, kayak main sama temen ataupun pergi ke warung misalnya atau ke rumah nenek, itu biasanya saya nggak pakai hijab, jujur ya. Tuh. Jadi dikatakan pas step pertama tuh emang gimana ya, pelin pelan ya. Yang tadi aku bilang kan pelin pelan ya. Itu. Terus mulai step kedua ya, menuju hidayah itu. Gini ceritanya. Itu kan waktu sore. Nah, saya tuh itu pas aku kelas, kalau nggak salah kelas 1 SM kelas 1 MTS atau SMP ya, bisa dikatakan sederajat lah SMP atau MTS, tapi saya dulu MTS ya, sederajat sama SMP lah gitu aja deh biar mudahnya. Nah itu aku apa ya, inget sampai saat ini, kejadian itu masih inget, membekas sampai mungkin sampai nanti pun aku masih ingat. Ceritanya gini kan, sore-sore kan aku main nih sepeda-sepedahan nih sama temen aku. Waktu itu tuh aku nggak hijaban gitu, kayak los dol, nggak usah pakai hijab, ngapain sih los gitu, karena saya kayak dulu tuh ya enak nggak pakai hijab, kayak nggak gerah, terus kayak los pakai. Aku inget banget dulu aku pakai baju pakai celana terus sama baju panjang sih, nggak pendek tapi nggak pakai hijab. Terus aku nyelonong terus aku pergi keluar rumah nih sama temen aku 2 orang nih. Nah itu sepedahan. A few moments later. Terus nih saya muter nih depan rumah nih, kesana kemari tuh. Nah terus ada kayak aku lihat temen aku ya, dia emang ke pondok sih, dia masuk ke pesantren. Dulu tuh emang saya kayak punya niatan pengen ke pesantren karena teman-temanku di sekitar rumah itu pada pondok gitu. Jadi kayak rasanya ya aku juga ingin gitu, aku juga ingin pondok kayak kalian gitu. Tapi ya karena ada satu hal dan ya gak dibolehin sama ibu juga, jadi saya mau nurut sama ibu. Terus kembali ke topik tadi itu kan, saya lihat 2 orang temanku yang pondok tadi kan, sama temanku yang satunya nggak pondok. Dia itu ya mungkin dia karena dia ke pondok ya, jadi dia ya pakai hijab kalau keluar nih. Terus ya di titik itu kan aku nggak tadi sepedanya nggak ngajak temanku yang pakai hijab itu, emang beda kegiatan lah, satunya beda jadi nggak dia nyapa ya, kalau saya nyapa dia ya, tapi nggak ngajakin dia sepedaan gitu bukan, soalnya beda kegiatan lah, gampangannya kayak gitu. Terus aku pulang nih kan, setelah nyapa dia tuh di dekat jalan tuh dia hijaban, tapi keluar rumah tuh pakai hijab kok. Terus aku pulang nih ya, terus aku merenung di pojok rumah ya, bukan di pojok sih, kayak di dekat yang pintu rumah. Terus aku di situ kayak nggak tahu ya, merenung atau gimana, kayak aku dalam hatiku gini,
orang temanku aja pakai hijab, masa sih aku kayak gini terus kayak gitu. Kayak ada rasa kayak berusaha banget gitu gak pakai hijab itu di titik itu. Mungkin itu hidayah Tuhan ya, hidayah Allah kayak masuk ke aku gitu, kayak hidayah itu turun gitu di saat itu juga, kayak pas aku merenung itu. Masa aku kayak gini terus sih kayak gitu. Masa aku nggak pakai hijab kayak keluar kan juga kayak muslim kan, harusnya kalau muslimah kan pakai hijab ya. Nah itu. Masa aku kayak gini sih, jujur ya aku dulu emang murahan ya guys. Aku dulu emang kayak tomboy, bisa dikatakan ya tomboy. Jadi ya gitu deh intinya. Ini gimana ya, nggak se muslimah sekarang ya, bisa dikatakan kayak gitu. Dan di waktu itu tuh aku kayak ya, aku harus berhijab nih gitu, aku harus berhijab, kayak ada niatan aku harus berhijab kayak temanku itu yang tadi yang hijaban itu. Aku tuh harus kayak gitu harusnya gitu. Itu hidayah mulai turun sih. Nah selepas itu aku mulai membiasakan diri berhijab ya, sedikit demi sedikit sih ya. Kadang emang nggak seistiqomah itu, tapi ada progres kayak kan sebelumnya kalau ke warung nih ya, ke warung atau kemana tuh kan nggak pakai hijab tuh saya. Dan aku semenjak hidayah turun itu kayak usahain kayak pas nyapu sekedar di rumah aja, kayak pas nyapu rumah teras itu saya usahain pakai hijab ya. Jadi bertahap lah istilahnya, jadi gak istiqomah sempurna, tapi menuju progres yang saat ini aku rasakan. Jadi ya itu emang Allah baik banget ya, emang kayak ya alhamdulillah sih aku mendapatkan hidayah itu pas waktu itu gitu. Jadi sampai sekarang pun ya alhamdulillah kalau saya keluar rumah ya pakai hijab, terus kayak ke warung saya sudah usahain untuk istiqomah gitu. Ya gak apa-apa lah ya, meskipun ya masa lalu saya kayak gitu ya oke lah, ini adalah sebuah hal baik yang saat ini mungkin ini saya ceritakan ya, semoga saja yang mendengar ini bisa mendapatkan hidayah. Gitu aja sih inginku gitu aja. Terus itu sih cerita hidayah saya, awal mula saya istiqomah pakai hijab. Mungkin berat sih ya, mungkin berat, tapi nggak apa-apa, percaya progres, percaya hasil, kayak percaya gimana ya, percaya proses. Dulu emang saya nggak gitu, sedikit demi sedikit maju, akhirnya ya kayak gini. Jadi istiqomah pakai hijab gitu sih. Terus ya hikmah dengan cerita ini adalah ya emang hidayah itu nggak tahu turunnya tuh pas kapan, nggak tahu. Jadi sekarang tuh saya mikir kayak terkadang ngelihat orang yang nggak pakai hijab, misal nggak pakai hijab ataupun dia emang orang bilang orang yang nggak muslimah lah, dia Islam tapi dia nggak menerapkan Islam, benar-benar Islam dalam kehidupannya. Itu saya mikir ya mungkin saja hidayah itu belum datang ke dia ya, dia kan masih hidup ya, siapa tahu hidayah turun pas dia umur berapa atau dia pas waktu kapan, kan nggak tahu gitu. Jadi ya adalah, jadi kalau lihat orang udah gak usah mikirin orang lah, mungkin mikirin diri sendiri aja lebih penting kayak gitu. Itu aja sih kayak hikmah dan pelajaran dari ceritaku ini. Tetap intinya tetap berbuat baik saja lah, kayak continue, kita terus berbuat baik aja, terus ya dengan kebaikan kita siapa tahu ada orang yang mendapatkan hidayah. Itu aja sih ya. Oke. Terima kasih telah menonton ceritaku ya. Happy ceritaku ini ya sampai selesai. Ya, semoga saja ceritaku ini bisa memberikan manfaat
buat kalian yang menonton, yang mendengarkan. Dan semoga saja ceritaku ini bisa menginspirasi juga, dan semoga saja bisa menjadi lantaran hidayah buat kalian yang menontonnya. Oke, sekian dan terima kasih. Dadah.